Pak Antoni punya, maaf ini, punya pegangan atau ilmu yang dipergunakan untuk umpamanya keselamatan, untuk agar kuat. Seperti itu Pak Antoni. Maaf ini saya tanya. Maaf. Kalau dulu sekali pernah, cuman sekarang sudah nggak ada. Taunya nggak ada dari mana? Masa nggak saya bawa lagi? Oh, nggak dibawa lagi. Iya. Kalau dulu sekali nih, kalau saya boleh tanya, itu wujudnya apa, dipergunakan untuk apa? Maaf Pak Antoni. Banyak kasus yang sehari-hari kita tidak tahu. Nah, bisa-bisa kalau kita bentrok begini, anaknya panas. Karena apa? Eyel-eyelan, kan gitu ya. Ya sebenarnya nggak terlalu ini. Nah, disinilah karena memang tidak ada, belum ada pada waktu itu unsur Allah, sehingga Allah memberikan peringatannya putranya panas. Jadi kita harus evaluasi. Kalau memang mau berangkat ke sana Daya Albar umpamanya, insya Allah harus niat karena Allah Ta'ala, iya suamiku berangkatlah karena Allah, saya ikhlas menunggu di rumah. Harusnya begitu ya. Kok jadi senyumnya lucu gini sih? Jadi lucu. Tahu aja Bu, Masya Allah. Saya ngeliatin aja nih. Jadi benar. Ngomong-ngomong ada yang demen sama saya nggak? Coba liatin saya. Ya banyak. Oh banyak. Banyak yang demen. Banget. Nenek-nenek gue nggak mau. Yang sama demen sama saya juga banyak. Banyak. Nenek-nenek tapi kebanyakan. Ya. Yang gitu gampang Ustaz, tiup aja Bu. Nah memang kita harus paham bagaimana niat yang kita lakukan kerjakan di dunia ini karena Allah Ta'ala, kita harus mengingat. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah Ustadz tahan dulu artinya mengendalikan nafsu duniawi. Itu tema kita pagi ini bagi Anda yang baru saja bergabung. Nah tadi Ustadz sempat membaca satu kalimat Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa Ustadz? Ini yang akan mendasarkan bagi kita mengingat bahwa yang kita kerjakan di dunia ini memang semata-mata karena Allah. Di situ doa iftitah ini sering kita baca pada waktu kita sholat. Berarti yang artinya adalah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Berarti kita itu bersumpah bahwa sholat kita hanya semata-mata karena Allah. Ibadah kita semata-mata karena Allah. Punya suami, punya istri, kalau itu memang akan kita luncurkan bahwa itu ibadah, ya benar-benar semata-mata karena Allah. Kalau suaminya nakal, istrinya nakal, dinasehatin. Kalau nggak bisa, nasehatin. Nggak bisa, nasehatin. Nggak bisa, nasehatin. Kalau takut keimanannya goncang, silahkan tanya sama yang lebih paham. Ya, yang jelas keimanan kita jangan sampai goyah. Nah, yang kita harus memahami adalah tidak hanya cuma ngurusin suami, istri, anak, walaupun itu sehari-hari. Tetapi juga persoalan rizki. Pada waktu kita itu bingung, susah sekali kerja atau ada kerjaan, pingin rezekinya tambah. Ada orang bilang, no kalau pingin rezekinya banyak no, sholat duha. Ya. Akhirnya niat kita sholat duha itu bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tetapi agar rezekinya banyak. Nah itu salah niat namanya. Ya, dan itu juga sama. Ada yang kalau masih masih secara Islami sih nggak ada masalah ya. Walaupun salah-salah nggak begitu besar insya Allah ya. Tetapi kalau sudah kita mau cari rezeki larinya ke dukun, ke orang pintar, ya. Dianggap dukunnya atau gurunya itu diagung-agungkan. Kembah eyang siapa itu ya? Saya nggak tahu. Ke yang sono, yang sini, yang dia awalnya umpamanya memberikan uang pada ya orang dikasih uang ya mesti seneng-seneng aja, betul nggak? Betul. Ibu dikasih mobil pasti dukung yang ngasih, betul nggak? Nah uangnya dari mana sekarang kan susah sekarang nih kan. Nah inilah yang harus kita ketahui bagaimana kita harus mengerti. Kita memahami yang kita cari adalah kalau bisa yang lurus-lurus aja. Yang kira-kira orang ini kira-kira sholatnya masih kacau. Ngomongnya juga masih kacau, jangan dianggap eyang-eyangan lah.
Kan gitu ya? Iya. Ada Yang- ada Eyang Kangkung, Eyang kangkung. Eyang Putri gitu ya. Eyang Itu boleh. Putri. Baik Boleh, Ustadz, ya. kita persilakan jemaah ya. Boleh. Untuk bertanya langsung kepada Ustadz Danu atau mau konsultasi. Dan sudah ada Bapak Antoni, silahkan Bapak mau konsultasi, bertanya langsung kepada Ustadz Danu. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Lilis dari Kramajati, membawa suami sakit, Pak Ustadz, udah 5 tahun ini parahnya. Jadi analisa dokter sih Parkinson. Jadi mohon solusi dari Ustadz Danu. Parkinson ya? Iya Ustadz, Parkinson. Bapak nggak bisa bicara? Maaf Bisa, ini. bisa. Oh bisa ya? Boleh dipegang mic-nya? Dipegangin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, biarin aja gerak, biarin aja, nggak usah ditahan-tahan. Santai aja, Pak. Bapak namanya siapa tadi? Pak Antoni Pak Ustadz. Pak Antoni ya? Pak Antoni, sakitnya benar dianalisa dokter Parkinson? Benar Pak Ustadz. Benar ya? Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, mudah-mudahan Pak Antoni bisa menjawab jujur ya Pak Antoni ya. Iya Pak Ustadz. Satu hal kalau memang ini Parkinson, insya Allah Parkinson itu diawali dari yang pertama sering geregetan kalau melihat seseorang melakukan sesuatu atau kita, ya kalau yang sakit kita nih, itu biasanya sehari-hari sebelum sakit itu sering geregetan terhadap pekerjaan orang lain yang memang kadang-kadang tidak cocok dengan kita. Gregetan itu jengkel tapi diem, maksud saya seperti itu. Bisa ke istri, bisa ke teman, bisa ke orang tua, bisa ke saudara. Apakah Pak Antoni memang punya tipikal seperti itu sejak dulu? Maaf. Benar Pak Ustadz tapi nggak sering. Benar ya? Benar, Tapi Pak. tidak sering. Iya. Yang paling sering Pak Antoni gregetan terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak cocok, tapi Pak Antoni gregetan, jengkel, tapi nggak bisa keluar. Yang paling sering sama siapa? Istri, orang tua, saudara? Nggak sering Pak Ustadz, cuman pernah gitu sama teman. Sama teman. Iya. Yang sering sama teman malah ya? Iya. Kalau di keluarga insya Allah enggak ya? Enggak. Oke. Pak Antoni saya mau tanya nih. Karena biasanya kalau Parkinson ini yang terkena istilahnya yang luka itu kan di motorik ya, di otak kecil, di motoriknya. Dan motorik ini tidak sembarangan karena memang kalau memang dia bergoyang terus istilahnya, kalau memang menurut dokter listriknya kacau. Nah pertanyaan saya yang saya anggap mudah aja, Pak Antoni, apakah Pak Antoni sebelum Parkinson ini muncul berapa tahun sebelum itu, Pak Antoni punya punya pegangan atau ilmu yang dipergunakan untuk umpamanya keselamatan, untuk agar kuat. Seperti itu Pak Antoni. Maaf ini saya tanya. Maaf. Kalau dulu sekali pernah, cuman sekarang sudah nggak ada. Taunya nggak ada dari mana? Maksudnya nggak saya bawa lagi. Oh nggak dibawa lagi. Iya. Kalau dulu sekali nih, kalau saya boleh tanya, itu wujudnya apa, dipergunakan untuk apa? Maaf Pak Antoni. Wujudnya ini apa, ayat-ayat suci Al-Quran. Dibawa Dibawa. untuk sabuk, untuk di dompet? Dompet aja. Dompet aja. Fungsinya untuk apa Pak Antoni? Untuk Waktu jaga diri. itu? Ya. Jaga diri? Iya. Oh ya sudah. Kalaupun umpamanya di dalam tubuh Pak Antoni ada makhluk yang memang dia menguasai motoriknya Pak Antoni, menguasai saraf dan otot-ototnya Pak Antoni, jika memang makhluk-makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh Pak Antoni dengan tidak ada dasar dalam syariat Islam, kira-kira Pak Antoni mau nggak makhluk tersebut diniatkan keluar karena Allah Pak Antoni mau? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Benar ya? Benar. Saya ajak ikrar ya Pak Antoni ya. Pak Antoni, jika di dalam tubuh Pak Antoni banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang menguasai motorik Pak Antoni, saraf-saraf tulang belakang Pak Antoni maupun otot-otot Pak Antoni. Jika makhluk-makhluk tersebut punya kuasa dan diawali dari ilmu Pak Antoni. Jika ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Pak Antoni tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam,
tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Antoni maukah? Karena Allah Ta'ala seluruh ilmu yang ada dalam tubuh Pak Antoni hilang kekuatannya dan keluar dari tubuh Pak Antoni semata-mata karena Allah. Pak Antoni ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, saya mengajak Pak Antoni mulai nanti bisa dibantu dengan Ibu, mulai nanti malam belajar untuk lebih menambah ibadah khususnya sholat sunnah tahajud, saya mohon. Dan nanti dalam berdoa, selesai sholat dalam berdoa, baca istighfar biasa sekali atau 3 kali. Kemudian berdoa, ya Allah, jika penyakit Parkinson saya disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya, karena saya sering gregetan, jengkel atau amarah yang saya simpen terhadap seseorang atau siapapun, saya mohon ampun kepadamu. Paham Pak Antoni? Paham. Doakan itu terus-menerus dengan tenang. Diawali dengan istighfar. Kemudian berdoa. Istighfar, berdoa terus-menerus dengan tenang. Kemudian kalau sudah sekitar setengah jam atau lebih berdoa, diakhiri dengan, ya Allah, aku mohon agar Engkau mengizinkan aku agar sembuh dari penyakit Parkinson saya. Amin. Cukup seperti itu. Paham Pak Antoni? Paham. Alhamdulillah. Badannya semakin bergetar pada waktu doa ini? Enggak, masih tetap gemetar Pak Ustadz. Gemetar biasa aja ya? Biasa aja. Ya, sudah Pak Antoni nanti bisa istirahat duduk. Nanti dalam berdoa mengaminkan doa kami dengan tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kemudahan agar Pak Antoni bisa sembuh. Amin. Amin. Sabar ya Pak Antoni. Iya, Sabar ya Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.